Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan presentasi tentang K3 dengan tema pengawasan norma lingkungan kerja yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Pedro da Silva ST MT. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dilanjutkan ke slide berikutnya. Mengenai paparan kali ini ada beberapa pertanyaan yang sering terjadi dan sering ditanyakan oleh semuanya. Di antaranya ada pertanyaan tentang mengapa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 itu dianggap penting tetapi kesadaran masih rendah. K3 penting itu karena untuk memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit kerja yang dapat merugikan individu dan perusahaan. Meski demikian, kesadaran terhadap K3 di kalangan masyarakat industri masih rendah karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya edukasi dan pelatihan K3 yang memadai di banyak perusahaan, terutama di usaha kecil dan menengah. Selain itu, aspek biaya dan waktu seringkali dianggap menjadi beban, membuat K3 kurang diutamakan. Hal ini diperburuk oleh persepsi bahwa karena kurang pentingnya di sektor berisiko tinggi, padahal sebetulnya semuanya itu semua kerja memerlukan perlindungan K3 yang memadai. Sumber dari SIP Law Firm Indonesia Safety Center. Dan selanjutnya itu ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana penerapan SMK atau keselamatan dan kesehatan kerja meningkatkan daya saing perusahaan. Di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 dapat meningkatkan daya saing di pasar global melalui standar internasional seperti ISO 45001 atau OHSAS 18001. Standar ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien yang mendukung produktivitas. Perusahaan yang menerapkan SMK3 tidak hanya mengurangi potensi kecelakaan kerja, tetapi juga memperkuat reputasi mereka di mata investor dan konsumen yang semakin peduli pada praktek bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan SMK3, perusahaan dapat memenuhi persyaratan berkualitas internasional yang penting dalam era perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing. Sumber dari Indonesia Safety Center. Tentang pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana peran pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan penerapan K3 di perusahaan. Pengawas ketenagakerjaan berperan dalam melakukan inspeksi penilaian dan pendampingan untuk memastikan perusahaan mematuhi standar K3. Di Indonesia sendiri, jumlah pengawas ketenagakerjaan masih terbatas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Hal ini menjadi tantangan terutama untuk mengawasi perusahaan kecil yang sering kali kurang sadar akan K3. Pengawas ketenagakerjaan juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan wilayah yang luas, yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Sumber dari SIP Law Firm. Selanjutnya ada pertanyaan yang
keempat yang sering juga dipertanyakan gitu ya dari beberapa individu atau perusahaan. Strategi utama dalam meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan K3. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat regulasi K3, serta membangun sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk membentuk jejaring kerja yang mendukung K3. Pelatihan sumber daya manusia dalam K3 dan kampanye kesadaran politik juga penting untuk memastikan setiap individu memahami risiko dan tindakan pencegahan di lingkungan kerja. Sumber dari Indonesia Safety Center. Dan selanjutnya pertanyaan yang kelima, yang merupakan pertanyaan terakhir dari tugas yang dibebankan atau yang ditugaskan kepada mahasiswa oleh Pak dosen, yaitu pertanyaan mengenai perubahan paradigma budaya K3 dan dampaknya terhadap zero injury rate. Pada masa lalu, pendidikan K3 lebih bersifat inspeksi, fokus pada pengendalian fisik, dan identifikasi bahaya yang terjadi. Kini, paradigma baru menekankan audit manajemen K3 dan keterlibatan penuh dari pimpinan puncak. Pendekatan ini lebih efektif dalam mencapai zero injury rate karena mengutamakan pencegahan dengan mengintegrasikan K3 ke dalam setiap aspek manajemen perusahaan. Pemimpin perusahaan yang proaktif dalam menerapkan budaya K3 menciptakan komitmen yang bagus terhadap keselamatan yang mengarah pada pengurangan kecelakaan kerja. Sumber dari SIP Law Firm Indonesia Safety Center. Mungkin demikian paparan yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa atau kata-kata. Mudah-mudahan apa yang saya ini bisa menjadi tambahan ilmu atau pengetahuan bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi saya pribadi. Paparan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.